warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Haris Devon Nugroho, saya NIM 105. Nama saya Ahmad Zainul Umam dengan NIM akhir 112. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan hasil dari makalah kita yang berjudul Dinamika Regulasi Sumber Daya Alam dan Tantangan Penegakan Hukumnya. Oke, dalam pengelolaannya pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Namun, perkembangan regulasi tersebut menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang cukup kompleks adalah tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Selain itu, terdapat pula konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan lain adalah lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang sumber daya alam. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan sering tidak berjalan secara efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih harmonis dan terintegrasi agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selanjutnya, meskipun berbagai aturan telah dibuat, tentu ada tantangannya. Pelaksanaan masih banyak menghadapi kendala. Salah satunya merupakan tantangan yang paling utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang terbatas menyebabkan berbagai pelanggaran sering kali tidak terdeteksi atau tidak ditindak secara maksimal. Penegakan hukum juga sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Kondisi ini dapat menghambat proses penegakan hukum yang seharusnya dilakukan secara tegas dan adil. Sebagai kesimpulan, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih mengalami tantangan yang besar, baik dari sisi regulasi maupun penegakan hukum itu sendiri. Untuk mengatasinya diperlukan harmonisasi peraturan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki Indonesia. Kekayaan alam seperti hutan, tambang, minyak bumi, gas alam, perikanan, dan sumber daya air memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari regulasi tersebut adalah menciptakan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, regulasi yang ada masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya tumpang tindih regulasi. Dalam beberapa kasus, satu kegiatan pengelolaan sumber daya alam dapat diatur oleh lebih dari satu aturan atau lembaga yang berbeda. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat pula konflik kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pelaku usaha umumnya berfokus pada keuntungan ekonomi, sementara masyarakat menginginkan perlindungan lingkungan dan hak-hak mereka tetap terjamin. Perbedaan kepentingan ini seringkali menimbulkan sengketa dalam pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang memiliki kewenangan di bidang sumber daya alam, ketidaksinkronan kebijakan, dan lemahnya komunikasi antar instansi dapat menyebabkan pelaksanaan regulasi menjadi kurang efektif. Akibatnya, tujuan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan dengan baik, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.